Perjuangan tanpa henti Woolly Motors untuk mempertahankan eksistensinya di Indonesia. Yuk kita bahas di Andrea Auto Page Inspiration Talk kali ini. Teman-teman, Woolly Motors di Indonesia sudah ada 7 tahun lalu. Dan hadirnya Woolly Motors di Indonesia dapat dikatakan menjadi suatu merek yang sukses di luar dari merek dari Jepang. Woolly Motors membawa pilihan bagi masyarakat di Indonesia untuk merek dari negeri China ataupun negeri tirai bambu yang ada. Sekarang kita akan melihat bagaimana perjuangan Woolly Motors dan juga performance dari mobilnya, model-model yang ada baik itu EV maupun ICE, apakah di tahun 2024 ini mereka baik dalam performance-nya? Mereka telah meluncurkan beberapa model-model baru seperti Wuling Cloud EV dan juga Wuling Bingo di awal tahun 2024. Yuk kita bahas bersama kali ini performance dari Woolly Motor dan analisanya. Seperti yang kita tahu teman-teman, masyarakat di Indonesia ataupun penjualan mobil baru di Indonesia kembali di Januari sampai Juli ini tetap mengalami tekanan yang cukup besar. Kalau kita perhatikan secara wholesale, turunnya pasar ataupun turunnya market dari wholesale itu mencapai 17,5%. Ini terkoreksi cukup dalam ya, mulai bagaimana market di Indonesia. Dan juga secara retail sales 12,2%. Ini yang kita sudah bahas yang lalu terkait dengan bagaimana market ini terkoreksi, juga karena kondisi politik dan juga kemampuan beli dari masyarakat yang terus menurun dari bulan ke bulan di 2024 ini. Namun pertanyaan mendasarnya bagaimana Woolly Motors, apakah performanya ataupun performance jualannya pada di tahun 2024 ini lebih baik dari market atau di bawah market? Kita akan bahas tuntas kali ini. Pertama kita melihat dari bulan ke bulan. Secara wholesale, nanti kita akan lihat secara retail sales, Woolly Motors tampaknya up and down. Kalau kita perhatikan teman-teman di sini, kalau kita lihat, diperhatikan di model by model ataupun dalam jualannya bulan dan bulan, di Januari ke Februari Woolly Motors turun cukup dalam. Lebih dalam dari turunnya market di Indonesia, hampir 45%. Ini tampaknya secara wholesale karena Woolly Motors mungkin nge-push jualannya di Januari, juga di Desember akhir tahun 2023 sehingga di Februari 2024 dealer masih ada stoknya. Sehingga itu membuat mereka turun. Lalu naik lagi Woolly Motors dengan model baru yang diluncurkan di IEMS, teman-teman, adanya Cloud EV kalau kita perhatikan. Ini Cloud EV berhasil membuat naik Woolly Motors menjadi 73% lebih di bulan Maret. Dan ada juga event IEMS di bulan Februari tersebut, teman-teman. Ini adalah dampak yang ada. Namun secara 2 bulan berturut-turut Woolly Motors turun. Antara April dan Mei dia turun 23,5%. Ini yang kita mau perhatikan, teman-teman. Dan di Q2-nya Woolly Motors mulai merangkak naik dengan performance ataupun bagaimana dia merespon dari masukan dari dealer-dealers dan juga persaingan di pasar. Yang kita mau perhatikan, Woolly Motors tetap berada di posisi nomor 10 kawan-kawan yang ada. Dan kita mau perhatikan di sini Woolly Motors memperoleh penurunan pasar yang lebih kecil dari, kalau kita perhatikan di sini, Woolly Motors dibandingkan year to date, Januari-Juli tahun lalu, itu hanya 11,8% turunnya dibanding market ya. Jadi Wuling bisa dibilang masih bertahan. Trennya up and down, increasing in Q2, teman-teman. Dan lebih bagus performanya dari market yang ada. Sekarang kita mau perhatikan bagaimana secara retail sales. Retail sales lebih fluktuatif. Karena retail sales ini adalah bagaimana
pelanggan-pelanggan membeli ataupun merespon Wuling Motors. Yang kita mau perhatikan adalah secara retail sales Wuling turun cukup lebih kecil dibandingkan dengan market. Dia hanya minus 2,3% saja. Dan kalau kita perhatikan di samping ini, Februari turun, Maret naik karena IMS. Kalau kita perhatikan April turunnya cukup dalam karena setelah itu ada lebaran, mobil lebaran ya, momen lebaran yang ada. Lalu kita perhatikan naik lagi di bulan Mei, turun lagi di Juni, di Juli naik lagi karena ada momen dari Gias, teman-teman yang ada. Jadi kita bisa perhatikan Wuling Motors model baru yang diluncurkannya berupa Cloud EV dan juga Bingo EV membantu Wuling Motors untuk survive atau untuk terus berjuang tanpa batas atau tanpa akhir untuk Wuling Motors mempertahankan eksistensinya di Indonesia. Sekarang itu yang kita bisa simpulkan secara retail sales dan wholesale yang ada. Sekarang kita mau lihat komposisi jualannya. Apakah sehat Wuling Motor komposisi jualannya dan juga terkait dengan EV-nya dibandingkan dengan ICE model yang ada, teman-teman. Nah, ini menarik teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini yang ada dari model by model atau komposisi jualannya kawan-kawan, Wuling Motor Januari sampai Juli berhasil membukukan penjualan 8.518. Namun yang kita mau perhatikan, EV-nya itu memakan ataupun Wuling mulai mentransformasi nih antara mobil ICE, internal combustion engine-nya, ke EV, electric vehicle-nya. Dan kalau kita bisa lihat, hampir 60%, lebih dari 70% teman-teman dari jualannya Wuling Motors, kita lihat adalah EV-nya. Dan Wuling sangat bergantung dengan Bingo EV. Bingo EV masih menjadi primadona. Kita lihat ya. Nanti kita akan lihat model by model dari Wuling Motors tersebut. Nah, Bingo EV 42,4% dalam jualannya. Sedangkan Cloud EV 18,2% dan nomor 3-nya masih yaitu Wuling REV. Jadi 3 produk Wuling yang punya konsep ABC, REV, Bingo EV, dan juga Cloud EV ini adalah yang menyumbang hampir 70% dari market dari Wuling, teman-teman. Bagaimana dengan performa yang kita lihat lagi adalah untuk ICE modelnya, mereka punya Almas, punya Alphens, lalu dia punya juga Convero dan juga Cortez ya dan Formo. Namun kita perhatikan komposisinya kecil banget. Hampir seluruh ICE-nya tidak ada yang lebih dari 10%. Nah, ini Wuling perlu perhatikan ya. Tampaknya Wuling sudah mengambil strategi untuk mentransformasi ke mobil listrik yang ada. Jadi Wuling mau bersaing nih. Bahkan Wuling menjadi salah satu fenomenal ataupun salah satu pionir dari mobil listrik yang ada di Indonesia, teman-teman yang ada. Jadi kita bisa lihat ya, kesimpulannya apa sih? Wuling bergantung di mobil EV-nya. Namun kalau kita perhatikan juga, kita perlu lihat Wuling sangat komposisinya bergantung sama Bingo EV ya, dan ini yang kita mau lihat bahwa sangat besar kontribusi dari Bingo EV dan ini yang perlu diperhatikan oleh Wuling dalam hal penjualan ataupun bagaimana penjualannya. Tadi kita lihat Bingo EV memang kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan teman-teman di sini, Bingo EV memang berhasil, kalau kita lihat Bingo EV memang berhasil menjadi nomor 1. Dia berhasil menduduki komposisi dari produk mix-nya Wuling untuk nomor 1. Namun kalau kita perhatikan trennya turun. Kawan-kawan bisa perhatikan di sini bahwa Wuling dengan tren yang turun tersebut, teman-teman, ini kita bisa lihat bahwa dari rata-rata jualan Bingo EV hanya 603 unit. Yang dimana dia diluncurkan di Desember, lalu di Januari dia
memperoleh ataupun mendapatkan respon yang cukup positif di masyarakat. Namun kalau kita lihat Februari, Maret, April, Mei, performanya nggak terlalu bagus ya. Ini yang kita bisa perhatikan. Rata-ratanya kurang lebih 535 unit dan ini yang kita bisa lihat decreasing momennya di 2024. Namun kenapa sih begini? Teman-teman kalau kita lihat persaingan di segmen itu, di mana Bingo EV di angka 300 sampai 400 jutaan yang ada, rupanya memang persaingannya cukup keras ya. Di mana ada Morris Garage, saudara dari SGMW ataupun Wuling Motor sebenarnya, dia mulai increasing. Dari month to month, MG terus meningkat, lalu ada pesaing baru di segmen kita bisa lihat di segmen yang sama dengan Bingo EV yaitu BYD Dolphin. Ini increasing dia, teman-teman. Jadi tampaknya Bingo tidak bisa bermain dengan leluasa karena pilihan masyarakat cukup banyak nih. Pilihan dari pelanggan cukup banyak pilihan yang membuat pelanggan menilai apakah Bingo EV atau MG atau BYD ya. Jadi itu yang membuat. Jadi kita simpulkan Bingo EV trennya menurun. Wuling perlu mencari strategi baru karena dia mengandalkan Bingo EV yang ada dan itu yang terjadi. Ini teman-teman adalah bagaimana dengan Cloud TV. Nah, Cloud TV trennya naik. Sampai bulan Juli dia naik. Dia memang baru diluncurkan di April ya. Jadi mungkin diperkenalkannya di IMS, tapi mulai naik wholesales-nya di April dengan 597, lalu 492 dan dia secara average unit 2024 adalah 524 unit increasing. Ini adalah model baru yang memang teman-teman tidak seperti Bingo EV yang naik, tapi habis itu mulai decreasing. Kita berharap ini tidak seperti Soda ya, di mana Cloud EV dia menampilkan 2-seaternya, kelegaannya yang ada dari fitur-fiturnya dan modelnya yang memang seperti awan. Kalau kita perhatikan teman-teman ini modelnya seperti awan, Cloud EV yang Wuling memang dapat menawarkan model-model yang cukup unik ya bagi pasar di Indonesia. Tapi persaingannya tetap tidak mudah. Di angka 300, 400-an, ini ada Atto 3 yang naik jualannya. Lalu kita perhatikan lagi terkait dengan Omoda 5 yang juga naik jualannya dan Omoda punya strategi price segmennya diturunin lagi dengan Omoda 5 Pure EV di mana model ini harganya 400-an awal dikit ya. Jadi pelanggan benar-benar dimanjakan nih dengan mobil EV yang ada. Itu yang terjadi dengan Cloud EV. Cloud EV salah satu model unggulan dari Wuling Motors tampaknya tidak mendapat traction yang cukup besar seperti seperti Bingo EV, tapi itu yang terjadi teman-teman. Nah ini yang kita bisa lihat ya, competition-nya juga mulai meningkat cukup tajam. Oke, sekarang kita perhatikan lagi kawan-kawan, menarik pembahasannya bagaimana dengan REV kita, teman-teman ya. REV memang di mobil listrik, dia menjadi compact EV, mini EV, REV ya yang ada. Dan memang kalau kita perhatikan dari tahun 2023 pertama diluncurkan, wah mobil ini fenomenal banget teman-teman. 2022 diluncurkan, tadinya cuma ada Ioniq 5, lalu ada REV di mobil yang di bawah 500 jutaan, itu mendapatkan jualan yang cukup besar. Kan di 2023 itu average unit jualannya 465 gitu. Tapi di 2024 teman-teman yang kita perhatikan itu turunnya cukup drastis nih. Di Januari turunnya habis-habisan karena mungkin stoknya dari dealer masih terlalu banyak ya. Tapi mulai naik lagi dan kalau kita perhatikan memang trennya turun. Dan di segmen yang kecil ini di angka 300 jutaan awal, 200 sampai 300 jutaan karena REV punya tipe light, tipe long range, dan juga tipe standarnya. Nah, jadi Wuling punya 3 produk andalan. Mau yang unik, ada Bingo EV, tampilannya retro dan unik. Lalu ada Cloud EV yang memberikan juga tampilannya cukup unik dan futuristik juga dari cloud-nya.
itu adalah bagaimana model by model performance EV dari Wuling Motors, teman-teman. Jadi kita mau pilih EV, mungkin salah satu yang di-consider adalah salah satunya ya, yang teman-teman bisa lihat bagaimana tren ini dalam memilih keputusan pembelian dari mobil EV, oke? Nah, sekarang kita mau perhatikan, teman-teman yang ada di sini adalah kita mau perhatikan nih, bagaimana segmen ini bersaing. Ya, memang yang masih penjualan terbesar adalah Bingo EV. Di mana Bingo EV dari Januari ke Juli itu menjual 3.743 unit. Dan ini average unitnya 523. Dibayangi oleh Omoda 5. Kalau teman-teman perhatikan di sini, Omoda 5 EV dia berhasil mencapaikan dengan harga segmen di atas 400 jutaan, kawan-kawan. Omoda 5 dengan desain yang SUV, juga tampilannya cukup futuristik ya, memberikan kepada pelanggan, wow, luar biasa ya bagaimana mobil ini membantu ataupun memberikan tawaran bagi pelanggan dan jualannya cukup cukup menarik. Bahkan lebih tinggi daripada Cloud EV yang notabene baru diluncurkan, gitu ya. Ini adalah urutan keduanya. Lalu MG4 EV nanti kita akan bahas mengenai MG di tayangan berikutnya atau di scene berikutnya. Nanti kita akan lihat MG4 EV 1.557 unit, average-nya 222. Dan ada REV yang juga mulai turun di segmen 300 jutaan, teman-teman ya. 209 sampai 302 juta. Dan MG ZS itu dari MG juga, tapi jualannya nggak sehebat dari MG4 EV dengan price segmen yang baru. Dan BYD Dolphin di average juaranya 149 unit. Jadi kalau kita bisa perhatikan teman-teman, yang jualannya paling besar di segmen ini ada dua, ya. Ada tiga yang ada. Dua Wuling, yaitu ada Bingo EV, lalu ada Cloud EV dan Chery, ya. Chery dengan tampilan yang futuristik tadi. Oke, teman-teman, ini adalah segmen yang ada di segmen dari REV ataupun electric vehicle dari Wuling. Ya, jadi Wuling mulai transformasi bisnisnya. Sekarang kita mau perhatikan teman-teman bagaimana dengan, wah ini menarik banget nih. Bagaimana dengan internal combustion engine? Wuling punya Almas. Wuling struggling. Kalau kita lihat nih Almasnya luar biasa, berat banget jualannya. Dealer Wuling ada 150 hampir 150 dealers, tapi jualan Almasnya sebulan cuma 50 unit. Kesimpulannya Almas nggak bisa support Wuling jualan. Ya, penerimaan pasar Almas dari yang hybrid kita lihat it is decreasing, menurun ya, trennya turun gitu. Dan juaranya hanya 47 unit padahal dia sudah hybrid, baterainya juga cukup besar. Ternyata persaingnya adalah di sini kita melihat ya ada Honda HR-V ya, Honda, lalu ada Race yang kita bisa perhatikan teman-teman. Ini memakan kuenya, tapi Almas nggak bisa support. Ya, jadi dengan model barunya bahkan yang coba di reface gitu ya, ada semacam minor change dari grill dan segala macamnya, Almas turun. Ya, jadi itu dia. Padahal di 2022 Almas menjadi suatu fenomenal juga dari Wuling yang mendongkrak merek Wuling dari teknologi, ya. Tapi itu yang terjadi teman-teman. Sekarang kita perhatikan lagi bagaimana dengan Alphest. Alphest juga sama. Di angka 200 jutaan padahalnya, modelnya nggak jelek-jelek banget teman-teman. Nah, jadi kalau kita perhatikan model dari Alphest, kalau kita lihat ya, ini cukup menarik nih model Alphest-nya. Tapi jualannya turun terus gitu kawan-kawannya. Ini yang kita mau perhatikan dan kita mau lihat bagaimana Alphest bahkan jualannya hanya 134 unit teman-teman. Itu yang kita mau lihat, itu yang kita mau perhatikan. Terus bagaimana dengan Convero? Convero pada saat di awal diluncurkan Wuling di tahun 2017 yang ada 7 tahun lalu menjadi suatu backbone. Namun dengan strategi Wuling di mana Convero hanya ada double blower, ini average jualannya tapi lebih baik sih, maksudnya daripada Alphest gitu ya. Ini adalah segmen dari ICE model dari Wuling. Sekarang kita coba perhatikan teman-teman, itu adalah kesimpulan kita teman-teman semua bahwa bagaimana dengan Wuling-nya?
Apakah Wuling bisa mempertahankan dominasinya atau mempertahankan eksistensinya di Indonesia? Itu pertanyaan kita. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ICE model dari Wuling lagi struggling, lagi berjuang, lagi berat untuk melawan persaingan yang ada juga, tapi EV-nya masih bisa bertahan dan juga memberikan hal tersebut. Yuk, berita otomotif, pasar otomotif, Andrea Autopage, saluran terpercayanya.